Gizi seimbang menjadi salah satu faktor penting kemajuan sumber daya bangsa. Tidak heran banyak negara maju yang memprioritaskan asupan gizi untuk generasi mudanya. Bagaimana dengan Indonesia? Tentu hal senada juga dilakukan pemerintah Indonesia. Di era Prabowo ada kebijakan makan bergizi gratis atau MBG untuk anak sekolah. Tapi yang perlu dicatat, MBG bukanlah yang pertama. Sejak Republik ini berdiri, pemerintah sudah berkali-kali bergulat soal gizi. Bagaimana perjalanannya dan apa saja tantangannya? Simak Historia Bisnis. Perhatian khusus pemerintah RI soal asupan gizi berawal sejak 1952, ketika Bapak Gizi Indonesia, Profesor Purwo Sudarmo, memperkenalkan kampanye 4 Sehat 5 Sempurna. Gagasan ini diadopsi dari kampanye Basic for AS yang lahir di era 40-an. Selama lebih dari 5 dekade, slogan ini jadi pedoman gizi di Indonesia. Masalahnya Basic for di AS nyatanya gagal. Pedoman ini diganti Nutrition Guide for Balanced Diet dengan simbol piramida. Kegagalan itu jadi pelajaran Indonesia. Di era Orde Baru, Soeharto merevisi aturan 4 Sehat 5 Sempurna, warisan Orde Lama lewat Pedoman Gizi Seimbang atau PGS yang mengacu Konferensi Pangan Dunia FAO di Roma pada 1992. Bedanya, PGS ini tak berlaku sama untuk semua, sebab kebutuhan gizi orang berbeda-beda tergantung usia, kesehatan, dan aktivitas fisik. Seperti susu yang tak lagi dianggap penyempurna karena setara dengan protein hewani. Kendati sudah tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan, penerapan asupan gizi tak semulus harapan. Banyak masyarakat yang masih kekurangan gizi. Presiden Soeharto di awal 90-an mencanangkan pemberian makanan tambahan anak sekolah atau PMTAS di 11 provinsi. Total penerima PMTAS tahap pertama sebanyak 41.769 orang. Tapi menunya bukan makanan berat, hanya snack dari bahan hasil pertanian lokal. Hasilnya diklaim positif. Jumlah murid bolos berkurang, minat belajar meningkat. Tapi urgensi perluasan makin tinggi. Soeharto pun mengeluarkan Inpres nomor 1 tahun 1997 untuk menjalankan PMTAS ke seluruh Indonesia. Jumlah penerima melonjak drastis menjadi 6,87 juta murid di 47.900 sekolah. Namun seiring dengan krisis moneter yang melanda Indonesia, program ini mulai tersendat-sendat. 3 dekade kemudian, program yang lebih raksasa akhirnya lahir. Bukan hanya anggarannya yang jumbo, tapi target penerimanya pun lebih ambisius, 82,9 juta orang pada 2029. Prabowo resah dengan kondisi anak Indonesia yang disebutnya kekurangan gizi sehingga berdampak pada tumbuh kembang dan kemampuan daya pikirnya. Berbeda dengan program-program sebelumnya yang sudah berjalan bertahun-tahun baru syarat masalah, MBG di awal kehadirannya sudah problematis. Pertama, fenomena anak keracunan terjadi. Dari Januari hingga September 2025 saja, tercatat 5.914 orang keracunan MBG di 70 lokasi. Kemudian, korupsi. Mei 2026, Kejagung menetapkan 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional, termasuk Dadan Hindayana sebagai tersangka korupsi. Mereka diduga memberikan perlakuan khusus kepada yayasan terafiliasi dan markup pengadaan barang. Terbaru pengganti Dadan, Nanik Sdeyang mundur dari jabatan Kepala BGN. Alasannya bukan hanya sakit, tapi juga stres terbebani program raksasa, ditambah teror nomor tak dikenal yang meminta jatah dapur MBG. Lebih dari 7 dekade sudah Indonesia bergulat dengan gizi, tapi nampaknya
Program besar untuk rakyat ini tak pernah lepas dari masalah, termasuk korupsi.